Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, anak salih salihah dari kelas 5 ya. Ada kelas Zaid, ada kelas Zubair, ada kelas Fatimah, ada kelas Zainab ya. Kita sudah masuk di semester 2 ya, semester yang baru ya. Semester baru, semangat baru ya. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah ya. Ustaz doakan semoga kalian tetap semangat, sehat terus ya, supaya bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang walaupun kita masih dalam keadaan daring seperti ini ya. Jadi walaupun keadaan seperti ini, tetap jaga semangat kalian, tetap jaga mood kalian ya, supaya nanti bisa efektif mengikuti pelajaran-pelajaran dari sekolah. Ya, anak-anakku semuanya, masih seperti semester 1 ya, pelajaran pendidikan agama Islam atau disingkat dengan PAI. Ini masih dengan Ustadz Amin ya. Kita hari ini sudah memasuki bab yang ke-6, akidah, Asmaul Husna, yang di sini kita membahas Al-Qayyum dan Al-Ahad ya. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu semuanya mengikuti Ustadz Amin ya. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah, semoga dengan doa tadi ya, kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam belajar, diberikan kefahaman, diberikan keberkahan ilmu yang kita dapat. Allahumma amin. Ya, anak salih salihah, yang pertama kita akan membahas Al-Qayyum. Salah satu nama baik bagi Allah adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri, senantiasa mengurus makhluknya, yang mengandung arti Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Ya, apa dalil Allah maha berdiri sendiri? Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, kalian pasti sudah hafal ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya ya. Jadi Allah adalah Al-Qayyum. Dialah yang berdiri sendiri. Dia selalu mengurusi urusan makhluknya, mulai dari mencipta, mengurus rizki, serta menentukan ajal dan amal mereka. Dia mengetahui tempat berdiamnya makhluk dan tempat disimpannya mereka di dalam rahim. Allah lah yang mengurusi segala yang ada, sehingga mereka tetap tegak, tidak terbayangkan ada sesuatu yang tetap eksis keberadaannya, melainkan karena sifatnya yang senantiasa mengurus makhluknya. Ya, anak-anakku yang salih salihah, hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi ya. Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri ya, yang disingkat dengan berdikari. Anak-anakku semuanya, kalian sudah kelas 5, bila di rumah
harus sudah dapat melakukan sendiri dalam hal-hal tertentu ya. Misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya ya. Jadi harus sudah kelas 5 harus sudah dimulai kemandiriannya ya, supaya kita sudah siap ya untuk di masa balik yang akan datang. Atau ada yang sudah balik ya, tentu lebih mandiri ya, lebih disiplin, lebih semangat ibadahnya, dan jangan lupa tentu untuk selalu membantu kedua orang tua kita. Nah, yang selanjutnya, sikap yang harus kita lakukan dalam meyakini Allah dengan nama Al-Qayyum adalah, yang pertama, meyakini bahwa Allah terus-menerus mengatur makhluknya dengan adil. Yang kedua, bersyukur dengan apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Yang ketiga, bersabar atas ujian dan cobaan yang Allah berikan ya. Jadi kita harus meyakini ya, bahwa semua ini kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adil ya. Kita harus meyakini itu. Ya, kita masuk di pembahasan yang kedua, yakni adalah Al-Ahad. Al-Ahad yang Maha Esa, yang mengandung arti Allah Subhanahu wa ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Dalilnya dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya, anak-anakku solih solihah ya, sifat Al-Ahad memberikan pelajaran kepada kita agar selalu mandiri ya, tidak selalu bergantung pada orang lain. Misalnya ya, mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri, mengerjakan PR sendiri ya, dan menyusun dan merapikan buku pelajaran ketika kita di rumah dan di sekolah. Ya, anak-anak soleh, ada pertanyaan dari Ustadz nih ya. Sudahkah kalian melakukan ini di rumah? Ya, karena apa? Kalian sudah kelas 5, maka sudah sewajarnya kalian sudah harus bisa mandiri ya. Segala sesuatu dikerjakan dengan diri sendiri ya. Nah, anak-anakku solih solihah, yang terakhir dari Ustadz Amin, pelajaran yang dapat diambil dari Al-Ahad antara lain, yang pertama, meyakini bahwa Allah itu Esa ya, berbeda dengan makhluknya. Maksudnya apa? Jadi Allah itu Maha Esa adalah Allah Maha Satu ya, tidak ada duanya ya. Kalau di dalam surat Al-Ikhlas ya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan ya. Yang kedua, hanya beribadah kepada Allah saja ya. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Karena apa? Kalau kita beribadah kepada selain Allah, itu termasuk dosa yang sangat besar. Yakni adalah syirik ya. Kita telah menduakan Allah ya. Itu termasuk perbuatan kesyirikan, dan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku solihah, mungkin cukup itu saja yang Ustaz sampaikan. Jika nanti solih-solihah masih ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Ustaz Amin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.